Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat video a day in my life ya teman-teman. Aku mau share ke kalian kegiatan aku selama 24 jam sebagai TKW Singapura. Dan ini dimulai dari aku bangun tidur jam setengah 6 pagi ya teman-teman. Ada yang sama nggak kayak aku setiap bangun tidur itu langsung lihat HP, bukan ngeliat apa-apa ya teman-teman, aku tuh ngelihat jam. Dan setelah bangun tidur tuh aku langsung matiin kipas angin dan juga aku lipat-lipat selimut aku ya teman-teman biar kelihatan sedikit rapi gitu. Tidak lupa juga aku juga menata ini bantal-bantal ya teman-teman biar nggak berantakan banget. Untuk teman-teman yang sudah pernah nonton video lama aku pasti tahu ya kamar aku itu di gudang ya teman-teman. Dan ini tuh aku turunnya tuh mesti pakai tangga, jadi mesti hati-hati banget karena masih ngantuk ya matanya. Dan aku langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri ya teman-teman. Aku tuh emang kebiasaan ya teman-teman, emang dari kampung pun habis bangun tidur tuh aku langsung mandi ya teman-teman, biar lebih fresh aja jalani aktivitas selanjutnya. Dan setelah membersihkan diri aku tidak lupa juga mesti nyisir rambut ya teman-teman, biar kelihatan lebih rapi dan bersih gitu. Karena namanya juga ikut orang ya teman-teman, kalau kita bersih dan rapi gitu majikan jadi lebih suka. Karena di Singapura itu cuacanya tuh panas banget ya teman-teman, jadi aku tidak lupa mesti ngolesin skincare ya. Di sini itu aku pakainya skincare L'Oreal yang untuk usia 30 tahun ke atas, karena emang usia aku tuh udah di atas 30 ya teman-teman. Aku tuh selalu pagi hari pakai skincare karena kalau agak siangan gitu pasti nggak sempet ya teman-teman, karena kerjaan aku tuh jaga anak jadi sibuk banget. Dan juga memang aktivitas aku tuh lebih banyak di luar ruangan ya teman-teman. Hampir setiap hari aku itu tersengat matahari ya kulitnya. Jadi aku tuh sebisa mungkin mesti melindungi kulit aku dengan pakai skincare. Di sini tidak lupa aku juga pakai sedikit lipstick ya teman-teman biar terlihatan nggak begitu pucat. Setelah selesai semua aku tidak lupa langsung minum air hangat ya teman-teman biar badannya lebih fresh lagi. Sekarang itu sekitar pukul 6 pagi ya teman-teman, aku tuh langsung bikin susu untuk bocilku yang bontot. Di sini itu bocil aku itu minum susu formulanya itu yang organik ya teman-teman. Ini brand ini itu aku nggak pernah lihat ya di supermarket, aku nggak tahu majikan aku belinya di mana. Biasanya anak-anak itu bangunnya sekitar setengah 7 ya teman-teman. Jadi sebelum setengah 7 itu aku usahain mesti selesai semuanya termasuk bikin sarapan ya. Jadi untuk sarapan aku dan juga anak-anak hari ini itu aku mau nyetim bolu kukus yang lebih simpel ya teman-teman, karena anak-anak juga suka ini. Ini kalau di kampung aku tuh namanya apem ya teman-teman. Jadi momongan aku itu sangat gampang banget makannya, karena dia itu ngikutin gaya aku ya. Memang aku tuh jaganya kayak gini, apa yang ada di rumah ya itu yang dimakan. Sekarang itu sudah pukul 6:40 ya teman-teman, dan anak-anak itu sudah pada bangun. Jadi aku langsung kasih mereka susu dan juga aku bukain semua gorden ya biar mataharinya itu masuk ya, cahaya mataharinya maksudnya. Dari nungguin anak-anak selesai minum susu, aku tuh nyuci piring ya teman-teman, karena aku tuh kalau nggak sedikit-sedikit cucian piring yang kotor dicuci itu nanti bisa numpuk ya, karena kerjaan aku tuh kalau anak-anak sudah bangun itu sangat sibuk sekali. Jadi aku sebisa mungkin ya piring 1 atau 2 itu aku cepet-cepet cuci kayak gini biar nanti nggak terlalu banyak kerjaan. Tadi itu aku makan bolu itu ngerasa kurang kenyang ya teman-teman. Jadi di sini itu aku mau bikin mie goreng ya, biar nanti itu aku sampai siang itu masih ada tenaga karena kerjaan aku tuh memang sibuk. Dan di sini tuh aku makan pun masih direcoki sama si bocil bontot ya teman-teman. Jadi aku makannya sambil nyambi ngomong kayak gini. Sini aku makannya mesti cepat-cepat ya teman-teman, karena mesti nganterin bocil pergi sekolah.
Sebenarnya yang pergi sekolah itu cuman bocil yang besar ya teman-teman. Dan ini si bontot itu cuman ngikut-ngikut aja karena masih ngelatih dia biar minggu depan tuh pas dia benar-benar sekolah itu dia nggak takut dan nggak nangis ya. Dan seperti inilah rutinitas aku setiap hari ya teman-teman, dari bangun pagi sampai sekarang hampir pukul 9 ya. Dari pagi itu aku cuman ngurusin bocil aja, itu waktu aku udah habis ya, dan itu pun aku lari-larian ngejar waktu ya, takut telat pergi ke sekolahnya. Terkadang itu ada majikan yang nyepelein kerjaan momong ya, padahal kerjaan momong itu kerjaan yang menyita waktu ya. Kelihatannya itu gampang tapi susah untuk dikerjakan. Dan ini aku sudah sampai rumah ya teman-teman, sekitar pukul setengah 10 gitu. Dan setelah sampai rumah itu aku langsung nyiapin menu makan siangnya untuk bocil aku yang bontot. Di sini itu aku masak yang simpel-simpel aja untuk makan siangnya si bontot aku, yaitu pasta ya teman-teman, sup pasta gitu biar cepet. Tidak lupa aku juga mesti masak nasi untuk diri aku sendiri ya teman-teman, karena kerja itu juga butuh tenaga, butuh makan. Di sini aku masaknya itu 1,5 cup ya, biar nanti malam aku nggak usah masak lagi, sekalian juga untuk anak-anak ini nasinya. Setelah selesai masak, aku nemenin si bocil main-main sebentar ya, sambil nunggu waktu makan siang, karena si bocil aku yang bontot ini makan siangnya itu jam 11 ya teman-teman. Ya kan? Nyam nyam nyam. Nom 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 nom. Okay, now you want change? How do you want to make? With ice cream you want? Strawberry ice cream? Yes? Yes? Okay. Then I put this. Okay? Nom nom nom. Now eat. Nom. Yeah. Put this one. A sprinkles. Yeah. You put a sprinkle ice cream. You stand up properly. Ta-da! Nyam nyam nyam. Okay, come. Sit down properly. Jolly. Dan setelah makan siang dan mandi, bocil aku taruh di kamarnya untuk istirahat siang ya teman-teman. Seperti inilah penampakan meja setelah si bocil aku tuh makan siang. Dan hampir setiap hari itu seperti ini ya teman-teman, namanya anak-anak dimanapun tuh pasti sama. Gak hanya meja ya teman-teman, kalian bisa lihat ini lantai pun rata dengan berbagai makanan, ada cheese, ada botol minuman. Dan ini di cucian piring aku tuh pun udah numpuk lagi cucian kotor. Jadi untuk teman-teman yang penasaran apakah aku itu istirahat setelah momonganku tidur, dan jawabannya itu tidak ya teman-teman, karena mumpung ini momongan aku tidur, jadi itu aku beres-beresin meja dan juga lantai ya teman-teman. Dan selain itu di cucian ya, cucian piring pun numpuk, dan di mesin cuci baju yang belum kejemur pun juga numpuk. Jadi seperti inilah pekerjaan aku ketika si bocil aku tuh tidur ya teman-teman. Pokoknya job yang jaga anak itu pasti tahu betapa capeknya jaga anak ya. Kalau jobnya bersih-bersih rumah, setelah bersih-bersih kita bisa istirahat ya. Tapi kalau jobnya jaga anak kayak gini, anak-anak tidur kita beresin mainannya dia, meja bekas dia makan, nyuci piring bekas dia makan. Dan setelah selesai bekerja, setelah kita duduk sebentar, itu momongan udah bangun lagi. Dan seperti itulah sehari-hari ya teman-teman. Tapi kita tuh mesti sabar dan telaten, namanya juga anak-anak. Tapi alhamdulillah majikan aku itu orangnya pengertian banget. Walaupun rumah berantakan itu nggak pernah ngomong apapun, karena mungkin dia pun tahu aku tuh jaga anak sudah capek ya teman-teman.
Kadang kalau ada waktu itu aku bisa nyapu-nyapu, tapi kalau nggak ada waktu ya rumah berantakan. Tapi majikan aku tuh orangnya diam, dan mereka tuh memang biasanya itu manggil cleaning service untuk bersih-bersih rumah biar aku nggak terlalu capek. Dan aku itu ngeceknya bocil itu cuma lewat monitor kayak gini ya teman-teman. Kita lihat dia sudah tidur beneran apa belum, dan ternyata dia sudah terlelap tidur, jadi aku aman ya teman-teman. Sekarang lanjut ngurusin cucian ya teman-teman. Ini adalah bajunya dua bocil ya, ini dari pagi sampai ini siang hari udah numpuk kayak gini. Namanya anak-anak itu sama aja ya teman-teman, dimanapun. Kadang kita baru gantiin baju belum 1 jam itu udah kena air, tumpahan air, terus ganti lagi. Seperti itulah setiap hari. Tapi namanya juga anak-anak, ya wajar lah. Dan ini langsung aja aku masukin mesin cuci biar cepet, terus nanti tinggal jemur gitu. Dan sembari aku nungguin baju yang lagi digiling di dalam mesin cuci selesai, aku sekarang mau nyiapin makan siang aku ya teman-teman, karena memang sekarang perut aku udah lapar banget. Dan di sini itu aku cuman mau nyeplok telur aja karena aku masih punya sambal pecel, dan aku juga mau goreng ini terong ya teman-teman, karena aku tuh suka banget terong ya, diapain aja itu aku terong suka banget. Jadi nanti makannya cuman pakai sambal pecel aja gitu udah enak ya. Dan ini alhamdulillah telur sama terongnya udah selesai, jadi aku langsung guyur aja pakai sambal pecel dan langsung bisa dimakan. Aku itu makan apa aja masuk ya teman-teman, yang penting itu halal dan bisa mengenyangkan perut, udah bersyukur banget alhamdulillah. Capek-capeknya aku ya teman-teman, aku tuh tetap usahain makan ya, doyan nggak doyan tuh aku masukin ke perut biar aku tuh ada tenaga dan nggak sakit. Dan di tengah-tengah aku lagi makan gitu, ternyata suami aku lagi telepon ya teman-teman, jadi aku angkat. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Wah, Dik. Dalam. Dik. Hah? Setelah selesai makan, aku tuh bersih-bersih lantai ya, nyapu. Aku nyapunya itu nggak pakai sapu ya teman-teman, tapi sama majikan aku dibeliin alat kayak gini ya. Ini tuh kayak tisu basah gitu, jadi lebih simple, lebih gampang, nyingkat waktu ya. Karena aku tuh kan sibuk banget, jadi majikan aku tuh ngomong biar aku tuh nggak terlalu capek dibeliin kayak gini. Sebenarnya itu di rumah ada petugas cleaning service, tapi nggak setiap hari datang, jadi untuk setiap harinya itu aku cuman pakai kayak gini ya, biar nggak terlalu kotor, karena anak-anak itu kadang-kadang suka tidur-tiduran di lantai gitu. Dan setelah aku bersih-bersih lantai, aku lihat mesin cuci itu udah selesai, jadi sekarang aku ngurusin jemuran dulu ya teman-teman. Mumpung si bocilnya belum bangun, biar nanti kalau habis jemur gitu aku ada waktu untuk istirahat walaupun itu cuma 10 menit. Setelah jemur baju, aku tuh lihat di luar tuh cuacanya panas banget, jadi aku sempetin untuk nyiram-nyiram kembang ataupun tanaman aku sedikit ya teman-teman. Dulu itu tanaman aku itu banyak banget, ini itu yang nanam itu aku semua, karena aku tuh emang hobi banget bertani ya, emang dari kampung itu aku hobi banget. Jadi aku tuh walaupun di luar negeri tapi tetap aja kayak gini ya, sukanya tanaman. Dan ini aku tuh dibawa ke toko bunga, aku disuruh milih sendiri. Dulu itu zamannya lagi boomingnya itu janda bolong ya, itu pun aku punya tapi udah mati karena nggak keurus, karena aku tuh saking sibuknya ngurusin si bontot ya, karena si bontot tuh lahir terus aku jadi sibuk. Dan setelah nyiram tanaman aku tuh capek banget, dan aku lihat si bontot bocil masih tidur terlelap, jadi aku sempetin untuk istirahat sebentar ya teman-teman. Ini tuh aku istirahatnya cuma di dapur karena biar bisa denger kalau si bocil itu nangis ya, biar aku tuh bisa cepet-cepet nolongin dia kalau dia nangis. Kalau aku tidur di kamar itu takutnya aku nggak bisa dengar kalau pas dia nangis. Dan ini aku gelar aja kayak kasur tipis gitu, punyanya si bocil ya teman-teman ini.
biar aku nggak kedinginan. Lumayan lah untuk istirahat walaupun itu setengah jam. Setelah aku istirahat sekitar 30 menit, si bocil itu udah nangis ya, berarti dia itu udah bangun. Jadi aku sekarang mau masuk ke kamarnya dia, bawa dia keluar. Setelah aku kasih susu, aku bawa si bocil keluar ya teman-teman. Dan karena ini sudah pukul 4, jadi aku mau nyiapin makan malam untuk bocil ya teman-teman. Ini aku masak sambil ngomong si bocil. Si bocil itu lagi main-mainin botol minuman di dalam laci ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat betapa aktifnya si bocilku yang bontot ini. Aku tinggal masak, dia masuk ke dalam laci. Dan sekarang sudah pukul 7 malam ya teman-teman. Si bocilku tuh udah tidur semua. Dan sekarang lanjut aku yang makan ya, karena aku tuh udah capek, lapar, semuanya bercampur jadi satu, ngantuk juga iya. Dan teman-teman bisa lihat ini aku makannya di samping mesin cuci dan di bawah jemuran seperti biasa. Setelah selesai makan, lanjut ya aku mau nyuci piring, karena teman-teman bisa lihat dapur ya sekarang itu berantakan banget seperti ini, karena tadi itu aku sibuk ngurusin si bocil, jadi dapurnya aku biarin aja kayak gini. Dan sekarang si bocil udah pada tidur semua, aku tinggal mau beres-beres dapur, habis itu aku bisa mandi dan istirahat. Dan setelah cuci piring dan beres-beres dapur, aku sekarang udah mandi ya teman-teman. Sekarang itu sudah pukul 9, jadi aku mesti cepat-cepat istirahat. Karena kadang-kadang itu di tengah malam momongan aku itu pada bangun minta susu ataupun ngompol ya teman-teman. Jadi aku sekarang mesti cepat-cepat istirahat biar aku tuh nggak terlalu capek. Jadi seperti inilah rutinitas aku selama 24 jam sebagai TKW ya teman-teman. Dari pagi bangun tidur sampai sekarang istirahat, dan nanti tengah malam itu kadang mesti bangun lagi untuk bikin susu ataupun ngurusin bayi yang ngompol. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku yang sederhana ini. Semoga video aku ini bisa menghibur dan bisa menambah wawasan kalian tentang kehidupan TKW, terutama TKW Singapura. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.